Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faisal dari Codingers. Di video saya sebelumnya kita sudah belajar tentang decision tree. Nah, kali ini kita akan lanjutkan untuk belajar salah satu algoritma dari decision tree, yaitu algoritma C4.5, terutama penerapannya pada data discrete atau continue. Sebelum kita masuk ke contoh, kita lihat dulu apa saja kelebihan dari algoritma ini. Yang pertama, bahwa algoritma C4.5 mampu menangani atribut dengan tipe data discrete dan continue. Jadi, selain data kategorikal, algoritma ini juga mampu menangani data kuantitatif baik berupa discrete maupun continue atau pecahan. Contohnya seperti ini. Ada data pasien dengan atribut usia. Kemudian ada atribut hasil sebagai klasifikasinya. Nah, kalau kita lihat pada atribut atau kolom usia, di sana dinyatakan sebagai data angka, di mana di sini termasuk data discrete atau bilangan bulat. Nah, kalau ada data seperti ini di algoritma C4.5, maka harus dijabarkan menggunakan ambang batas lebih kecil sama dengan dan lebih besar dari angka-angka tersebut, sehingga tidak perlu semuanya menjadi partisi di dalam atribut. Contohnya seperti ini. Usia yang lebih kecil sama dengan 35, ada untuk ya ada 3 dan tidak ada 2. Kemudian untuk usia di atas 35, klasifikasi ya ada 2 dan yang tidak ada 3. Jadi data ini nanti tetap harus kita kategorikan semacam itu. Kelebihan yang kedua adalah algoritma ini mampu menangani atribut yang kosong. Kalau kita lihat pada kolom usia di sini, datanya tidak diketahui atau nol istilahnya. Nah, biasanya di proses data mining hal ini sudah dibereskan ketika proses cleaning. Tetapi di algoritma C4.5 ini juga bisa diatasi dengan cara melihat data mana atau angka apa yang lebih banyak kemunculannya, sehingga akan menghasilkan data seperti ini. Di sini tertulis angka 25. Kenapa 25? Karena di sini angka 25 itu lebih banyak tingkat kemunculannya daripada angka yang lain. Apakah ini hanya berlaku pada data angka? Tidak. Data kategorikal juga bisa. Jadi data apapun yang lebih banyak kemunculannya maka akan dimasukkan ke dalam data yang kosong. Akan tetapi tentunya hal ini akan lebih baik kalau data kosong tersebut sudah kita fixkan atau sudah diperbaiki pada saat proses cleaning sebelum proses data mining dilakukan. Kelebihan yang ketiga adalah bisa memangkas pohon keputusan atau menghilangkan cabang pada pohon keputusan. Ada dua cara untuk menghilangkan cabang di sini. Yang pertama adalah pre. Pre berarti sebelum. Jadi sebelum pohon keputusan itu selesai dibuat atau dikembangkan, lebih awal dihentikan. Jadi maksudnya adalah memutuskan untuk tidak lebih jauh mempartisi data training jika partisi yang akan dibuat dianggap sudah tidak signifikan. Misalkan di sini disebutkan bahwa jika internal node memiliki kelas IA ada 5 dan yang tidak ada 1, maka yang 1 ini dianggap sebagai noise, sehingga bisa dijadikan sebagai
terminal node atau label yang hasilnya adalah ya. Jadi tidak perlu bingung. Misalkan ada sebuah pohon atau cabang yang tidak berhenti-berhenti. Kita lihat saja mana yang lebih banyak datanya, atau mana data yang bisa dianggap sebagai noise. Nah, yang paling kecil itu dianggap sebagai noise. Itu saja yang bisa dilakukan pada saat pre-pruning. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah setelah pohon tersebut tercipta. Jadi dengan menyederhanakan pohon dengan cara membuang beberapa cabang substri setelah pohon selesai dibangun. Tentunya dengan melihat atau menghitung rata-rata errornya. Nah, itulah kelebihan dari algoritma C4-Poly5. Kemudian bagaimana dengan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, memilih atribut sebagai akar. Jadi kita pilih root node-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah membuat cabang untuk masing-masing nilai dari atribut tersebut. Jadi jika nilainya pada atribut tersebut ada 2, maka ada 2 cabang. Jika nilainya ada 3, maka ada 3 cabang. Nah, di sinilah perbedaannya pada data kontinu atau data diskrit tadi. Kemudian ketiga adalah membagi kasus dalam cabang untuk mencari node berikutnya. Kemudian ulangi proses untuk masing-masing cabang sampai kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Jadi sampai semua cabang nanti akan menjadi sebuah terminal node atau menghasilkan sebuah kelas atau label. Nah, kemudian untuk memilih atribut akar atau node harus menggunakan gain rasio. Jadi nanti kita harus menghitung gain rasio dari semua atribut, kemudian dipilih yang paling tinggi. Dengan rumus di sini gain rasio dari himpunan kasus pada sebuah atribut sama dengan nilai gain atau gain information dari kasus pada atribut dibagi split info atau split information, dimana S di sini adalah himpunan kasus, A adalah atribut, gain adalah information gain pada atribut A, sedangkan split info adalah split information pada atribut A. Jadi setiap atribut kita cari gainnya, kemudian setiap atribut juga kita cari nilai split infonya, baru dihitung gain rasio dari masing-masing atribut. Kemudian bagaimana untuk menghasilkan nilai split info, di mana split info ini menyatakan sebuah entropi atau informasi potensial dari data. Rumusnya adalah min, jadi hampir sama seperti entropi ya, cuma di sini total. Jadi min dari hasil penjumlahan dari jumlah kasus ke i pada atribut dibagi jumlah kasus total kali log 2 dari jumlah kasus dari elemen ke i dibagi jumlah kasus secara keseluruhan. Kemudian yang tadi ada yang namanya gain. Bagaimana dengan cara untuk menghitung gain? Ya. Untuk menghitung gain itu bisa menggunakan rumus berikut ini. Jadi sebagai tingkat keuntungan pada sebuah atribut. Jadi ini rumusnya adalah entropi total dikurangi jumlah dari masing-masing partisi dikali entropi dari partisi. Partisi tadi adalah misalkan di atribut usia ada
partisi 75 dan partisi lebih besar dari 75 seperti itu. Kemudian bagaimana dengan rumus entropi itu sendiri? Entropi dapat diperoleh dengan melakukan penjumlahan dari min partisi ke I dikali log 2 partisi ke I, atau proporsi ya, proporsi data. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada sebuah contoh tentang data keputusan untuk bermain tenis. Mungkin contoh ini sudah umum ya, sudah banyak mungkin tutorial yang memberikan contoh seperti ini dengan menggunakan data yang seperti ini. Tetapi di sini ada perbedaan di atribut temperatur dan humidity, dimana temperatur di sini data berupa discrete, humidity juga discrete atau data bulat atau angka bulat. Nah, nanti kita akan melakukan sebuah training untuk membuat sebuah pohon keputusan atau membentuk sebuah keputusan berdasarkan klasifikasi yang ada di sini di kolom terakhir. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, sesuai petunjuk tadi, adalah kita cari atribut akar. Kemudian hitung jumlah kasusnya dan hitung jumlah kasus untuk yang no. Jadi dari keseluruhan data ini kita hitung yang no. Kemudian yang terakhir adalah hitung jumlah kasus yang yes. Jadi yang yes ada berapa? Itu langkah pertama. Kemudian setelah kita hitung semua tadi dari jumlah kasusnya totalnya ada berapa? Di sini ada 14. Kemudian yang no ada berapa dari keseluruhan ini? Kemudian yang menghasilkan klasifikasi yes itu ada berapa data? Nah, hasilnya kita jabarkan di sini. Jumlah kasus keseluruhan ada 14, yang no ada 4 dan yang yes ada 10. Kemudian kita hitung entropi totalnya. Jadi 4 min 4 per 14 kali log 2 4 per 14 ditambah min 10 per 14 kali log 2 10 per 14. 4 di sini adalah jumlah kasus yang no. Jadi ini yang pertama adalah kasus untuk partisi pertama. Kemudian yang kedua ini kasus untuk jumlah kasus pada partisi kedua. Partisi pertama dan partisi kedua. 4 kemudian 10. 14 adalah jumlah total dari kasus, karena kita akan menghitung jumlah entropi totalnya. Karena tadi untuk menghitung gain itu harus menghitung dulu entropi total. Jadi urutan langkahnya nanti kita hitung dulu entropi total, kemudian entropi dari masing-masing atribut pada elemen atribut, kemudian dihitung gainnya. Dari gain kemudian kita hitung splitting vote dan baru gain rasio. Oke, entropi total sudah kita dapatkan yaitu 0,8631 sekian. Langkah berikutnya adalah hitung nilai entropi pada atribut outlook untuk yang nilainya cloudy. Jadi kita hitung satu-satu. Kita lihat di sini kolom outlook yang cloudy. Jadi kita fokusnya kepada yang data yang nilainya adalah cloudy dulu di kolom outlook. Apa langkahnya? Pertama adalah hitung jumlah kasus yang cloudy. Kita hitung 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 kasus cloudy di sini. Kemudian kita hitung jumlah kasus yang no khusus untuk yang cloudy. Kemudian karena yang no kosong ya, kita langsung yang yes. Jadi kemudian berikutnya adalah hitung yang yes untuk yang cloudy, karena semuanya mengarah ke yes.
Jadi yang no 0, yang yes adalah 4. Kemudian kita jabarkan di sini. Kesimpulannya adalah jumlah kasus yang cloudy itu ada 4, yang no pada cloudy itu ada 0, dan yang yes ada 4. Kemudian kita hitung entropi dari cloudy. Hasilnya adalah 0. Untuk pembagian yang seperti ini, partisi yang ini saya harap sudah bisa dipahami ya, sesuai contoh di entropi total tadi. Jadi ini untuk kasus yang no dan ini untuk kasus yang yes. Dibalik boleh nggak? Boleh, tidak masalah. Yes dulu, kemudian yang no dulu, asalkan hasilnya sama. Nah, ini untuk yang cloudy. Berikutnya ngapain? Tetap kita hitung pada partisi di Outlook, karena tadi di Outlook itu ada 3 kelompok data, yaitu ada cloudy, ada rainy, dan ada sunny. Jadi berikutnya kita harus menghitung yang rainy. Caranya sama seperti yang di cloudy tadi. Hitung jumlah kasus, kita fokus ke yang rain, yang hujan. 3, 4, 5. Ini ada 5 kasus rainy. Kemudian kita hitung yang no. Ada 1. Kemudian yang terakhir adalah hitung yang yes. Sisanya berarti ya ada 3 dan 4 ya. Jadi ada 4 kasus yang yes. Oke, kita jabarkan. Jumlah kasus pada hari ini ada 5 totalnya. Yang no ada 1, yang yes ada 4. Kemudian kita hitung entropinya ya, untuk partisi yang no dan untuk partisi yang yes. 1 untuk yang no, 4 untuk yang yes. Hasilnya adalah 0,7 sekian. Yang terakhir untuk kolom Outlook kita hitung yang sunny. Kembali lagi, hitung jumlah kasusnya yang sunny. 2, 4, 5. Ada 5 kasus untuk yang sunny. Kemudian kita hitung yang no. Yang no ada 2, 3. Terakhir hitung yang yes, sisanya berarti ya 1, 2 ya. Ada 2 kasus yes untuk yang sunny. Kita jabarkan lagi. Kemudian kita hitung entropi dari sunny. 3/5 kali log 2, 3/5 untuk yang no, dan yang yes ada 2/5 kali log 2/5. Hasilnya adalah 0,9 sekian. Oke, selesai untuk kolom yang Outlook, belum kolom yang lain atau atribut yang lain. Nah, berikutnya adalah kita hitung gainnya dulu. Sebelum beralih ke kolom yang lain. Nah, setelah diketahui entropi totalnya dan entropi dari masing-masing partisi tadi, masing-masing data di kolom Outlook, kemudian kita hitung untuk gain dari Outlook. Jadi entropi total dikurangi jumlah data dari masing-masing partisi tadi dikali entropi dari masing-masing partisi. 4 sini adalah jumlah data atau jumlah kasus pada cloudy tadi. Dibagi 14 berarti jumlah kasus keseluruhan. Dikali 0. 0 itu tadi adalah hasil perhitungan entropi pada cloudy. Kemudian ditambah 5/14. 5 adalah untuk kasus yang rainy, jumlah kasus rainy. 14 adalah jumlah kasus keseluruhan dikali entropi dari rainy. Kemudian dijumlahkan lagi dengan 5/14. 5 adalah jumlah kasus yang terakhir tadi adalah sunny, dibagi 14 adalah jumlah kasus keseluruhan, dikalikan dengan entropi dari sunny ya. Paham ya? Jadi partisi pertama ini adalah untuk jumlah kasus pada
cloudy dan entropi dari cloudy, kedua adalah untuk rainy, dan yang terakhir adalah untuk yang sunny. Jadi kalau misalkan di kelompok data pada atribut tersebut ada 5, maka penjumlahannya juga ada 5. Kalau hanya ada 2, berarti penjumlahannya di sini hanya ada 2, partisi pertama dan partisi kedua. Oke, di domestic jadi semuanya totalnya menjadi 0,25 sekian. Ini gain untuk outlook. Gain untuk outlook. Oke. Berikutnya masuk ke split info. Ya, kita hitung split infonya. Sebelum kita hitung langkah terakhir yaitu gain ratio. Nah, untuk menghitung split info kita jabarkan di sini. Jumlah kasus untuk cloudy tadi ada 4, yang rainy ada 5, dan yang sunny ada 5. Nah, hitung split info di sini rumusnya hampir sama seperti entropi ya. Cuma kalau entropi kan entropi dari masing-masing partisi ya, partisi. Nah, min 4 tadi yang ini per 14 kali log 2 4 per 14 ditambah 5 per 14 dikali log 2 5 per 14 untuk yang rainy. Kemudian yang terakhir dari kasus sunny 5 per 14 kali log 2 5 per 14 ya, hasilnya adalah sekian. Hasilnya adalah sekian. Oke, 1,577 ya. Yang terakhir kita hitung gain rasionya. Jadi dari nilai gain tadi yang sudah kita hitung, kemudian split dibagi dengan split info yang barusan kita hitung ya, 0,25 sekian dibagi 1,577 sekian, hasilnya sama dengan 0,163889995, kira-kira begitu ya, semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, ulangi proses perhitungan tadi untuk data dengan atribut discrete atau yang continue misalkan. Nah, tadi yang discrete itu ada 2 atribut ya, yaitu temperatur dan humidity. Dengan cara yang sama kita lakukan, kita buat split ya, atau kita kategorikan lah dari nilai tersebut. Jadi misalkan nanti kita akan hitung atau kita akan coba hitung pada atribut humidity dengan cara mengurutkan nilai-nilai dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kita urutkan dulu pada atribut humidity tadi dari terkecil sampai yang terbesar. Apakah harus seperti ini? Sebenarnya tidak harus seperti ini. Akan tetapi ini lebih dimudahkan untuk kita membuat splitnya tadi ya, untuk membagi nilai dari kecil ke besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi semacam untuk mengelompokkan data tadi. Nah, dengan diurutkan di sini kita akan lebih dimudahkan nanti. Oke, ada berapa kelompok data? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi yang akan kita lakukan proses perhitungannya nanti adalah 1, 2, 3, 4 sampai 8 kelompok data. Jadi ada 8 kali 2 ya, 8 kali 2 perhitungan. Nah, kenapa begini? Jadi nanti akan dibuat sebuah penjabaran untuk mencari dari atau menghitung dari setiap ambang batas di sini. Jadi dimulai dari lebih kecil sama dengan 65 sampai nanti yang terakhir adalah lebih besar dari 95. Kenapa 96 tidak dihitung? Karena 96 hanya memiliki satu kategori, yaitu lebih kecil sama dengan 96, sedangkan yang lebih besar 96 itu tidak ada, karena di data ini tidak ada angka yang lebih besar dari 96, sehingga hanya terdiri dari satu. Karena tidak mungkin, atau untuk mengantisipasi
hanya ada satu cabang nanti pada node di atribut humidity. Ya. Bagaimana dengan 65? Kenapa bisa? Karena di sini nanti ketika kita jabarkan lebih kecil sama dengan 65, itu ada datanya yaitu 65, dan lebih besar dari 65 itu juga datanya ada. Gitu. Ya. Semoga langkah awal yang bisa dipahami ya. Karena intinya di sini nanti. Oke, kita mulai dari 65 dulu. Kita mulai dari angka 65 dulu ya. Dari yang terkecil dulu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, hitung entropi dari humidity lebih kecil sama dengan 65. Kemudian hitung entropi untuk humidity lebih besar dari 65. Jadi ada dua ambang batas di sini. Lebih kecil sama dengan 65 dan lebih besar dari 65. Kemudian hitung gain dari humidity pada ambang batas antara 65. Jadi nanti saya kasih lambang seperti ini. Ini maksudnya bukan tidak sama dengan 65, tapi ambang batas dari 65. Ya, jadi kalau nanti ada lambang seperti ini disebutnya sebagai ambang batas 65. Jadi bisa lebih kecil sama dengan 65 dan lebih besar dari 65. Setelah menghitung gain, kemudian hitung speed infonya untuk humidity yang ambang batas 65 dan hitung gain ratio untuk humidity ambang batas 65. Dan ini baru pada 65 saja. Sedangkan tadi itu ada 8 kelompok data. Berarti kita hitung proses ini kita ulangi sebanyak 8 kali. Ya. Kemudian setelah dihitung semuanya 8 kali tadi, kita cari nilai gain yang terbesar. Nilai gain yang terbesar sebagai patokan bahwa itulah yang paling potensial pada atribut humidity. Jadi nanti yang dipilih sebagai cabangnya itu adalah yang nilai gainnya yang terbesar, khusus untuk angka seperti ini. Oke, kita coba ya. Hitung entropi pada humidity yang nilainya lebih kecil sama dengan 65. Jadi kita cari yang nilainya 65 di sini. 65 ke bawah. Kita hitung jumlah kasusnya berapa? Ada berapa? Ada satu saja. Ya, kita jabarkan yang lebih kecil sama dengan 65 itu hanya ada satu kasus. Kemudian yang kedua adalah hitung jumlah yang no. Yang no tidak ada ya. Kemudian hitung jumlah yang yes sekarang. Kita fokus ke yang 65 karena kasusnya di sini adalah humidity lebih kecil sama dengan 65. Yang no ada 0 ya. Dengan yang yes ada 1. Kemudian sesuai perintah tadi dihitung entropinya ya. Entropi dari humidity lebih kecil sama dengan 65 adalah ya untuk partisi no dan untuk partisi yes. 0/1 kali log 2 0/1. 1 di sini untuk yes ya. Min 1/1 kali log 1/1. Hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian berikutnya adalah hitung entropi untuk humidity lebih besar dari 65. Yang 65. Sekarang kita fokus kepada data yang lebih besar dari 65. Hitung jumlah kasusnya. Ya, sisanya tadi ya. Berarti ada 13. Kemudian hitung jumlah yang no. Ya, ada 3, 4. Berarti ada 4 kasus no untuk yang lebih besar dari 65. Dan yang yes adalah sisanya. Ya. Yaitu 9. Kita hitung entropinya yaitu 4/13 kali log 2 4/13 ditambah min 9/13 dan seterusnya. Hasilnya adalah 0,89 sekian. Nah, untuk tahap berikutnya adalah tadi disebutkan kita hitung gainnya ya. Hitung gain untuk humidity pada ambang batas 65. Dari entropi total sebelumnya, entropi total tadi sudah kita hitung di awal ya.
Kemudian kita jabarkan 1 tadi ya, untuk yang jumlah lebih kecil sama dengan 65. 13 ini adalah jumlah kasus pada humidity yang lebih besar dari 65. 14 adalah jumlah total ya, jumlah total data. 0 tadi adalah untuk entropi dari humidity lebih kecil sama dengan 65. 0,89 sekian ini adalah entropi dari humidity lebih besar dari 65. Gampang ya. Kemudian tinggal kita mistik saja, hasilnya adalah 0,036 sekian. Kira-kira begitu. Langkah berikutnya adalah hitung speed informasinya ya. Jumlah kasus totalnya adalah 14, yang 65 lebih kecil sama dengan 65 adalah 1, yang lebih besar dari 65 adalah 3. Kita hitung speed infonya, hasilnya adalah 0,37 sekian ya. Ini untuk yang lebih kecil sama dengan 65, ini untuk yang lebih besar sama dengan 65 ya. Dan yang terakhir kita hitung gain rasionya. Gain rasio untuk humidity pada ambang batas 65 ya. Dari gain total dari humidity ambang batas 65 dibagi speed info pada humidity ambang batas 65. Semua tadi sudah kita dapatkan hasilnya, tinggal dihitung, hasilnya adalah 0,097 sekian. Oke. Paham ya? Semoga mudah dipahami. Berikutnya ngapain? Tinggal dihitung untuk kelompok data yang lain, karena tadi ada 8 kelompok data pada atribut humidity. Nah, ambang batas 65 selesai, berikutnya adalah ambang batas yang lain kita hitung juga ya. Jadi ulangi proses untuk setiap ambang batas pada humidity. Tadi ada berapa ya, jadi sisanya ini kita hitung. Untuk ambang batas 70 dihitung, 75 dihitung, kemudian 78, 80, 85, 90, sampai yang terakhir adalah 95. 96 nggak perlu ya, tadi sudah disampaikan bahwa 96 tidak perlu karena tidak ada angka yang lebih besar dari 96. Oke, silahkan nanti dipelajari untuk dihitung, dan di sini hasilnya saya masukkan ke dalam sebuah tabel seperti ini. Jadi yang 65 ambang batas 70, 75 ambang batas 78, ambang batas 80, 85, 90, dan yang terakhir adalah 95. Semuanya sudah dihitung, entropinya, gainnya, speed infonya, dan gain rasionya. Oke. Sesuai informasi yang sebelumnya bahwa dari data ini yang kita pilih yang mana sebagai cabang nanti atau sebagai data potensialnya. Kita pilih yang gainnya yang paling besar. Gain terbesar yang mana? Kita lihat di sini ya. 0,03, 0,16, 0,22, 0,29. Kemudian ada 0,19. Yang terbesar adalah yang ini ya, 0,29. Berarti jika nanti humidity terpilih sebagai atribut node-nya atau root node-nya, maka cabangnya adalah 78 dan lebih besar dari 78. Jadi kurang dari sama dengan 78 dan lebih besar dari 78. Jadi ada 2 cabang nanti. Ya. Proses berikutnya adalah ulangi lagi seluruh proses, jadi hitung kembali untuk atribut yang lain. Karena tadi yang kita contohkan adalah atribut outlook dan atribut humidity. Kan tadi tinggal 2 atribut ya. Ada atribut temperatur, di mana temperatur itu juga datanya berupa data discrete, dan ada data windy, atribut windy, di mana datanya berupa data kategorikal. Jadi windy cara menghitungnya itu sama seperti pada kasus outlook tadi,
Sedangkan temperatur, cara menghitungnya itu sama seperti pada kasus humidity. Ya, jadi tinggal diulangi lagi saja. Kemudian hasilnya sini saya masukkan ke dalam sebuah tabel. Ya, ini untuk Outlook tadi hasilnya gain rasionya adalah sekian. Kemudian yang temperatur, ya temperatur sudah saya hitung, hasilnya ternyata pada ambang batas 70. Jadi kurang dari sama dengan 70 dan lebih besar dari 70, karena dia yang nilai G nya paling besar, sehingga ini yang terpilih. Kemudian yang humidity tadi sudah ditentukan, ambang batas yang paling potensial adalah 78, dan windy nilai gain rasio sekian. Nah, untuk memilih root node, ya tadi diaturannya atau di langkah-langkahnya adalah berdasarkan nilai gain rasio yang tertinggi. Nah, dari sini gain rasio yang tertinggi adalah 0,1, 0,24, 0,29, berarti yang humidity. Sehingga root node-nya adalah humidity pada ambang batas 78. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya satu root sekarang. Ya. Jadi dengan sekian banyaknya perhitungan, kita baru menghasilkan satu node, yaitu humidity. Kemudian bagaimana dengan cabangnya nanti? Berapa garis yang keluar? Tadi sudah sempat disinggung, yaitu ada 2 cabang. Karena di sini sudah tadi dari banyak data sudah kita split, ya. Sudah kita kelompokkan atau kita kategorikan menjadi 2 kelompok data, yaitu yang lebih kecil sama dengan 78 dan yang lebih besar dari 78. Ya, seperti ini. Kemudian kita lihat mana yang menghasilkan sebuah label atau klasifikasi. Nah, kita cari saja yang 0, ada 0-nya. Ternyata di sini yang lebih kecil sama dengan 78, nilai 0 yang nilai no-nya sama dengan 0. Berarti semuanya hasilnya adalah yes. Jadi ketika ada sebuah kasus yang nilai humidity-nya lebih kecil dari sama dengan 78, maka bisa dipastikan hasilnya adalah yes. Ya, seperti ini ya. Karena semuanya arahnya ke yes. Cuma di algoritma C4.5 tadi disebutkan misalkan ada di sini ada 1, kemudian di sini ada 5 juga boleh. Kita tentukan di sini adalah yes untuk merampingkan sebuah struktur pohon. Ya. Kemudian bagaimana dengan yang lebih besar dari 78? Yang lebih besar dari 78, di sini masih ada data yang dibagi lagi. Yang no ternyata ada banyak data, yang yes juga ada banyak data atau banyak kasus juga, sama-sama banyak di sini. Sehingga untuk yang lebih besar dari 78 harus dicari lagi node-nya. Jadi tergantung dari humidity yang lain, tergantung dari atribut yang lain. Begitu. Nah, caranya bagaimana? Oke, semuanya kita ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi, akan tetapi data sudah difilter berdasarkan humidity yang nilainya lebih besar dari 78. Jadi yang awalnya jumlah kasus atau jumlah datanya tadi ada 14, sekarang difilter lagi, lebih diperkecil lagi menjadi yang humidity-nya lebih besar sama dengan 78 saja. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di atribut atau di kolom humidity di sini, semua angkanya adalah lebih besar dari 78. Tidak ada yang lebih kecil sama dengan 78. Ya. Nah, data inilah yang akan kita proses. Cuma humidity sudah tidak perlu kita hitung lagi karena dia sudah menjadi sebuah node. Jadi humidity nanti di skip, tidak perlu dihitung lagi. Yang perlu dihitung adalah yang outlook, temperatur, dan windy, dengan cara yang sama seperti di awal tadi. Hasilnya di sini
didapatkan angka-angka sekian ya. Outlook ya, gain rasionya sekian. Pada temperatur ternyata yang potensial adalah pada ambang batas 70 ya, dimana nilai gainnya adalah 0,31 sebagai gain yang terbesar tadi. Kemudian gain rasio hasilnya adalah 0,38 sekian. Kemudian di windy hasilnya adalah 0,05 sekian. Nah, berikutnya kita tentukan node berikutnya, berarti berdasarkan gain rasio tertinggi. Nah, ternyata gainnya rasio yang tertinggi adalah 0,42 pada atribut outlook, sehingga node atau cabang berikutnya yang tadi masih misterius adalah outlook. Paham ya? Jadi itu setelah dihitung pastinya. Ada berapa cabang dari outlook? Nah, kita lihat kelompok datanya ada berapa. Ada 3 ya. Ada cloudy, rainy, dan sunny. Berarti ada 3 cabang ya. Ada 3 garis yang keluar dari sini. Nah, hasilnya apa? Kita lihat di sini. Yang cloudy ya, semuanya ke yes ya, karena 1 di yes dan no di 0 sini. Kemudian yang rainy bagaimana? Nah, ternyata yang rainy masih ada di sini, yang no 1, yang yes ada 3. Intinya masih ada keraguan-raguan di sini. Berarti di sini masih tanda tanya ya, masih bisa tanda tanya lah. Kemudian bagaimana dengan yang sunny? Dengan yang sunny ternyata semuanya no, sehingga di sunny menghasilkan no. Berarti tinggal yang rainy di sini ya. Berarti tinggal yang rainy di sini. Nah, berarti di sini harus kita cari node-nya lagi ya. Node-nya bagaimana? Kita filter lagi datanya berdasarkan humidity lebih besar dari 78 dan outlook-nya sama dengan rainy. Jadi kita fokus di sini rainy semua ya. Outlook rainy semua, kemudian humidity-nya lebih besar dari 78 semua. Ya, sehingga datanya hanya tinggal 4 data saja. Dan yang kita hitung hanya ada 2, yaitu atribut temperatur dan windy. Dan hasilnya saya masukkan dalam sebuah tabel. Nah, ternyata di sini untuk temperatur yang potensial adalah 70 ya, pada ambang batas 70. Kemudian yang windy ya, gain rasionya adalah 1. Sehingga karena windy gain rasionya yang terbesar, berarti node berikutnya adalah windy. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian berapa cabang tadi di windy? Ada 2, false dan true. Yang false, yang pilihannya false ya, pilihannya false menghasilkan label apa? Klasifikasi apa? Yes. Sedangkan yang no menghasilkan yang true menghasilkan label no. Ya. Jadi inilah hasil penerapan algoritma C 4.5 pada data keputusan bermain tenis tadi. Dan struktur pohon yang dihasilkan adalah seperti ini. Oke teman-teman, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Silahkan komentar jika ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan dari yang saya sampaikan, bisa dikirimkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.